Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami hadir ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah boleh kami rasakan pada hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan, sehingga pada saat ini kami bersama-sama bisa membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami baca dan renungkan saja ya Bapa, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, berfirmanlah Tuhan karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersiap mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini terambil dari 2 Raja-Raja 7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16, yang menyatakan, "Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram
dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Lalu salah seorang pegawainya menjawabnya, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16 dan diberi tema melampaui segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita rasakan, kehidupan kita ini tidak lepas dan selalu diwarnai dengan dinamika kehidupan. Ada masanya kita berada dalam kesenangan, dalam kesejahteraan, tetapi juga ada masanya kita berada dalam posisi yang tidak kita kehendaki seperti kekecewaan dan yang lainnya. Sama seperti bacaan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara, yang dilatar belakangi oleh kisah pengepungan Samaria oleh tentara Aram, di mana pada saat itu Samaria dikepung oleh begitu banyak tentara-tentara Aram. Tujuannya yaitu untuk menaklukkan kota Samaria itu sendiri, sehingga orang-orang yang dikepung itu menyerah. Nah, akibat pengepungan ini, orang-orang Samaria merasakan hal-hal yang begitu menyulitkan. Mereka berada di dalam situasi yang sangat mencekam, di mana pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat hebat sekali, kelaparan yang sangat menyiksa orang-orang Samaria pada saat itu. Karena pada saat pengepungan terjadi, tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar dari Samaria itu. Akibatnya akses makanan pun juga tidak bisa masuk. Dan juga selain makanan ada minuman dan bahan-bahan yang lain.
Sehingga kehidupan orang-orang Samaria pada saat itu tentunya sangat memprihatinkan sekali. Sehingga peristiwa itu membuat orang-orang Samaria bahkan tidak bisa berpikir secara jernih, di mana pada saat itu orang-orang Samaria mengkonsumsi makanan yang tidak seharusnya mereka konsumsi, yaitu mereka mengkonsumsi kotoran merpati, dan juga dikabarkan bahwa keadaan Samaria pada saat itu memaksa mereka untuk mengkonsumsi sesama, kayak kanibalisme seperti itu. Selain itu juga mereka mengkonsumsi kepala keledai, dan itu dijual dengan harga yang begitu mahal. Kalau kita bayangkan, kita sudah berada di posisi yang sangat mencekam sekali, kita sudah berada di posisi kelaparan, ditambah harga bahan makanan yang begitu mahal sekali, sehingga sulit untuk mencapai semuanya itu. Nah, kita lihat di sini keadaannya sangat parah, sangat mencekam sekali. Nah, Yoram, Bapak Ibu Saudara, Raja Yoram sebagai pemimpin Israel yang sudah memimpin selama 12 tahun juga turut merasakan bagaimana menderitanya orang-orang Samaria pada saat itu. Dia juga merasakan dampak kelaparan itu, sehingga Yoram melimpahkan kesalahan yang dialami itu pada Nabi Elisa. Dia berniat untuk memenggal kepalanya dan dia protes kepada Tuhan, bahkan dia tidak mau berharap lagi pada Tuhan. Di situ dia merasa kecewa kepada Tuhan, dia merasa marah kepada Tuhan karena Raja Yoram ini berpikir bahwa Tuhanlah penyebab dari penderitaannya itu, penderitaan orang-orang Samaria pada saat itu. Nah, di tengah-tengah keputusasaan Raja Yoram, di tengah-tengah ketidakadanya harapan Raja Yoram, di sini Elisa bertindak, dia bernubuat. Elisa menyampaikan nubuat Tuhan atas situasi yang terjadi, dan dia berkata bahwa besok hari itu akan menjadi hari yang berbeda, di mana besok hari keadaan itu akan berakhir, kelaparan akan berakhir, penderitaan akan berakhir. Tidak akan ada lagi bahan makanan yang mahal, sebaliknya justru makanan yang terbaik akan tersedia dan harganya akan murah. Semuanya bisa menjangkau bahan-bahan makanan sehingga semuanya bisa hidup dalam kesejahteraan. Itu semua karena Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja melalui Elisa sehingga Elisa mampu memberitakan tentang kabar sukacita ini. Nah, apa yang dilakukan Tuhan atas orang-orang di Samaria ini? Yaitu Tuhan membuat tentara Aram pergi meninggalkan perkemahan mereka dengan seluruh perbekalan yang melimpah dan barang-barang berharga. Dengan cara apa? Di sini Tuhan membuat para tentara Aram mendengarkan bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara yang besar, tentara yang banyak. Sehingga tentara Aram pada saat itu menjadi takut. Mereka takut karena mereka pikir mereka akan balik diserang oleh orang-orang Samaria pada saat itu. Jadi tanpa berpikir panjang, tentara-tentara Aram ini mereka langsung pergi meninggalkan orang-orang Samaria ini, pergi meninggalkan tempat di sana di Samaria. Nah, setelah itu otomatis perkemahan yang tadinya dipenuhi oleh tentara-tentara Aram ini kosong. Nah, kosongnya perkemahan tentara Aram ini diketahui pertama kali oleh keempat orang yang sakit kusta. Kalau kita baca tadi, kita akan menemukan bahwa di sini orang-orang kusta lah yang pertama kali menemukan bahwa perkemahan orang-orang Aram itu sudah kosong. Orang kusta ini dia pergi ke perkemahan tersebut karena terpaksa akibat kelaparan yang tidak tertahankan. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, orang kusta pada saat itu sangat dikucilkan.
karena dianggap itu adalah penyakit kulit yang menular, dianggap dosa, dianggap aib oleh orang-orang sekitar, sehingga mereka hidupnya terkucilkan dari yang lain. Mereka tidak dianggap, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan layak. Oleh sebab itu, kita bisa bayangkan di sini orang-orang kusta itu tinggalnya di dekat gerbang Samaria. Jadi merekalah yang pertama kali mengetahui bahwa perkemahan orang-orang Aram itu, tentara-tentara Aram itu kosong. Nah, di sini mereka datang dan mendapati kemah itu kosong, sehingga dengan leluasa mereka menikmati dan minum minuman yang tersedia yang sangat berlimpah yang sudah ditinggalkan oleh tentara-tentara Aram itu. Mereka juga mengambil barang-barang yang berharga yang ditinggalkan oleh mereka. Di sini kita bisa merenungkan kuasa Tuhan yang nyata dan ajaib dalam kehidupan orang-orang Samaria pada saat itu. Orang-orang Samaria berada dalam keadaan yang sangat tidak enak kalau kita bayangkan ya. Mereka harus merasakan hal-hal yang begitu mengerikan dalam kehidupan mereka. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan atas mereka, mereka pada akhirnya mampu melewati masa-masa sulit seperti itu. Itu semua karena campur tangan Tuhan, karena berkat pertolongan Tuhan atas kehidupan mereka melalui nubuat yang disampaikan oleh Elisa. Bapak Ibu Saudara, setelah kita merenungkan kuasa Tuhan yang nyata atas kehidupan orang-orang Samaria, seharusnya kita bisa lebih mensyukuri kehidupan kita yang sekarang. Kehidupan kita masih bisa dibilang kita ini berada dalam situasi yang masih layak, di mana kita tidak harus menderita semenderita orang-orang Samaria pada saat itu ya. Jadi kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya secara cukup untuk kita. Nah, kembali ke dalam Alkitab, di sini ketika orang-orang kusta sudah mengetahui bahwa kemah-kemah orang-orang Aram atau tentara-tentara Aram itu telah kosong, di sini mereka pergi ke hadapan raja untuk memberitahukan tentang kabar sukacita itu. Walaupun raja sempat tidak percaya, sampai-sampai sang raja mengirim kalau tidak salah 5 ekor keledai untuk memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Pada akhirnya ya si Raja Yoram ini akhirnya mengetahui dengan pasti bahwa memang perkemahan itu sudah kosong pada saat itu. Nah, ketika Yoram sudah mengetahui kemah itu kosong, dia langsung memberitakan kepada seluruh orang-orang Samaria agar semua orang bisa mendapati berkat, semua orang bisa makan dengan layak, dan dari hasil makanan itu juga masih tersisa banyak sekali sehingga mereka menjual kembali dengan harga-harga yang murah. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, genaplah nubuatan Allah yang disampaikan melalui Nabi Elisa di ayat 1 ya, bahwa situasi akan berubah, makanan terbaik akan tersedia dengan berlimpah serta harganya turun drastis. Jadi orang-orang bisa dengan mudah menjangkau. Di sini juga Tuhan berkuasa mengusir musuh-musuh dengan kuasa Tuhan yang ajaib, dengan kuasa Tuhan yang tidak bisa kita selami. Cara Tuhan itu adalah cara yang melampaui apa yang nampak dan apa yang dipikirkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi renungan pada hari ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa hidup ini dipenuhi oleh dinamika kehidupan. Situasi kehidupan kita mungkin tidak selalu berada di titik paling atas, tetapi kita juga sering merasakan kehidupan kita ini berada di titik yang di bawah, bahkan yang terbawah. Sehingga keadaan mencekam itu, keadaan di mana kita merasakan menderita, kita sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Yang menjadi perenungan kita,
Kita seharusnya anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan jangan pernah menyerah akan situasi kehidupan kita ini. Jangan gampang menyerah, jangan gampang tidak setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk kehidupan kita. Di sini kita juga diajarkan untuk peka terhadap rancangan Tuhan, di mana untuk membangun kepekaan ini kita seharusnya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita perlu membangun dan perlu memelihara hubungan kita dengan Tuhan agar hidup kita ini bisa peka akan rencana Tuhan. Karena Tuhan mempunyai maksud dan tujuan dalam setiap apa yang kita rasakan. Semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Apapun itu, situasi apapun, keadaan apapun yang kita rasakan, itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah diselamatkan, kita belajar untuk peka kepada Tuhan agar ketika kita mendapati masalah, bahkan masalah yang besar sekalipun, kita bisa peka, kita bisa setia kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita sendirian, tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan yang seperti itu secara terus-menerus. Mungkin kita akan terjatuh, tapi tidak akan Tuhan biarkan tergeletak. Oleh sebab itu, kita harus belajar peka. Peka akan panggilan Tuhan. Di sini juga kita harus percaya atas kuasa Tuhan, meskipun mustahil, meskipun tidak mungkin, meskipun rencana-rencana Tuhan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, tapi tetaplah percaya atas kuasa Tuhan. Karena manusia itu adalah manusia yang terbatas, sedangkan Tuhan tidak. Itu mengapa Tuhan sering berfirman, Tuhan sering melakukan pekerjaannya, Tuhan sering memberikan sesuatu dengan cara-cara Tuhan sendiri yang tidak bisa diselami oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jangan seperti Raja Yoram dan ajudannya yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bahkan tidak mengimani tentang nubuat yang diberikan oleh Nabi Elisa. Mereka kecewa dengan Tuhan, mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan. Kita jangan seperti itu. Kita harus lebih berhati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam bertindak agar segala sesuatu yang keluar dari perkataan, dari pikiran kita itu bisa memberkati orang lain, memberkati sesama kita. Melalui peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kebesaran Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Asal kita tetap percaya kepada Tuhan, asal kita tetap bersandar kepada Tuhan, asal kita bisa tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, melindungi kita, dan selalu mempunyai rencana yang terindah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melampaui segala hal. Oleh sebab itu, jangan kita pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kita bawa diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita bisa terus bersandar kepada Tuhan, kita bisa terus yakin akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Biarlah kita bisa selalu merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.